Shalom, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersama-sama belajar melalui program Bible Study online CK7 ini. Setelah kita mengakhiri kitab 2 Tawarikh, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dari kitab yang baru yaitu kitab Ezra, mulai dari pasal 1 tentang Raja Kores yang Agung atau dikenal juga dengan nama Raja Cyrus II. Dia adalah Raja Persia yang mengizinkan orang-orang buangan, yaitu orang Israel, Yehuda, untuk pulang kembali ke negerinya masing-masing. Bapak Ibu kasih salam Tuhan, bagi komunitas Yahudi, dekrit yang dikeluarkan oleh Raja Kores ini adalah penggenapan dari janji Tuhan melalui nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan mengendalikan sejarah dunia, mengendalikan sejarah umat manusia, termasuk pemerintahan yang silih berganti berkuasa atas satu negeri. Nah, sebelum kita belajar lebih lagi dari kitab Ezra pasal 1 ini, saya ajak kita memuji, menyembah Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang janjinya teguh, dan Dia yang berjanji pasti menggenapinya. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Terima kasih. Allah yang janjimu terusin. Kami bersyukur. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah.
bangsa kami kepadamu, Bapa. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Mohon kemurahan-Mu atas negeri kami, atas bangsa, atas umat, atas gereja. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya Yesus.
Kami umat-Mu setiap hari, setiap waktu terus merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu turun atas kota kami. Kami mohon anugerah kasih sayang Tuhan turun atas negeri kami, atas bangsa kami yang kami kasihi. Bahkan atas seluruh bangsa-bangsa di muka bumi. Untuk lawatan Allah terjadi, sehingga pemulihan, kebangkitan rohani terjadi atas negeri kami, atas kota kami, atas segala bangsa. Dan nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati pembelajaran kami pada hari ini. Kuduskan kami semua, beri hikmat dan kuasa Allah mengalir atas kami ketika kami membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang ajaib. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Kitab 2 Tawarikh dengan berita piluh dari umat Allah dan berakhirnya dinasti Daud atas takhta kerajaan Yehuda, dan kemudian umat Tuhan ditawan ya ke Babel dalam 3 tahap. Terjadi di dalam 3 tahap. Tahap pertama itu terjadi pada kurang lebih tahun 606 sebelum Masehi, ketika Yoyakim memerintah sebagai raja. Dalam waktu singkat kemudian diganti oleh pamannya, yaitu Yoyakin. Dan terjadi pembuangan kedua, tahun 597 kurang lebih. Setelah itu, Yoyakin juga tidak bertobat, dan kemudian dia digantikan oleh raja yang terakhir dari kerajaan Yehuda, yaitu anaknya bernama Sedekiah. Itu terjadi pembuangan ketiga, dan Yerusalem diruntuhkan kurang lebih tahun 587 sebelum Masehi. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, umat Yehuda dibuang ke Babel sebagai hukuman karena mereka tidak taat, tidak tunduk kepada Allah, pemilik negeri Kanaan, pemilik negeri Israel, pemilik negeri Yehuda. 70 tahun lamanya umat Allah dibuang ke Babel. Lalu memulai lembaran yang baru setelah genap 70 tahun. Ada berita gembira. Pada Tawarikh pasal yang terakhir, yaitu pasal 36 ayat 22 dan 23. Sebelum masuk kitab Esra, diberitahu di sana bahwa Tuhan menggerakkan hati Kores untuk mengizinkan orang-orang buangan kembali ke negerinya yang semula. Nah, ini berita yang luar biasa Bapak Ibu saudara Tuhan, ya. Berita yang sangat menggembirakan. Jadi saudaraku, kepulangan pertama umat sisa ini nanti dipersiapkan dengan baik, satu rombongan besar untuk kembali merespon dekret dari Raja Kores. Lalu mulai diajaklah ya pemimpin-pemimpin Yehuda mengajak supaya mereka kembali sama-sama dalam rombongan yang besar menuju Yerusalem. Ya. Jadi umat Allah sebagai umat sisa yang masih ada di tanah pembuangan ini menanggapi nubuatan Yeremia tentang 70 tahun. Bahwa sudah genap 70 tahun. Dalam kitab Daniel juga, Daniel itu berdoa, Tuhan ini sudah 70 tahun. Sudah 70 tahun. Umat-Mu ada di tanah pembuangan di Babel ini. Di Babel. Jadi kapan waktu Tuhan berlaku? Jangan lupa janji-Mu Tuhan. Jadi Daniel berdoa supaya umat Tuhan yang ada di Babel itu bisa kembali. Dan mengingatkan Tuhan untuk menggenapi janjinya. Yang telah disampaikan oleh Nabi Yeremia. Yang telah menulis bahwa tanah Yehuda akan menjadi sunyi sepi selama 70 tahun di bawah kekuasaan Babel.
Jadi kurang lebih dari tahun 606 pembuangan pertama dihitung ya sampai pemulangan pertama atau sampai dekret pengembalian pemulangan orang Yehuda itu ke Yerusalem yaitu tahun 536. Kurang lebih 70 tahun genap Bapak Ibu salam Tuhan. Lalu Allah membuka pintu bagi kembalinya para tawanan itu. Tentu ada sukacita dan kegirangan luar biasa ya. Ini disebabkan karena terjadinya pergantian dari kekuasaan Babel, kejayaan Babel kepada kerajaan Media Persia. Nah, ini saya mengucap syukur, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Allah yang mengendalikan sejarah. Dia yang mengatur siapa yang memerintah, siapa yang berkuasa, wilayah batas, semua Allah yang mengatur dan mengendalikan dengan luar biasa. Nah, kitab Esra, Bapak Ibu salam Tuhan, adalah bagian dari sejarah yang terus berkesinambungan dari kehidupan orang Yahudi setelah masa pembuangan. Itu dikisahkan mulai dari 2 Tawarikh ya, atau 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, kemudian Esra dan Nehemia. 4 kitab itu ditulis oleh Esra sendiri. Hebat ya, pada masanya dia menulis sejarah yang terus berkesinambungan. Dari raja-raja sampai beralih kepada bangsa itu pulang dari Babel. Jadi sejarahnya tidak putus, ada benang merah. Sehingga kita menyaksikan atau membaca dengan utuh, tidak ada yang terputus. Lengkap sejarah perjalanan umat Tuhan. Nah, kitab Esra itu merupakan sumber terpenting, ya, sumber terpenting bagi sejarah Israel yang kurang lebih dari tahun 536 ketika mereka menerima dekret untuk bisa pulang atau dikembalikannya semua bangsa-bangsa yang ada di negeri Babel itu kembali ke tempat semula mereka. Jadi orang Israel punya sejarah yang merespon untuk kembali, tercatat semua di dalam kitab Esra ini. Mulai tahun 536 sampai kurang lebih 430 sebelum Masehi. Sebab dalam periode itu, ya, ini penting, periode ini penting karena periode ini, periode zamannya Esra, terbentuklah satu komunitas baru umat Tuhan, yaitu komunitas Yahudi. Sejak di bawah pimpinan Esra untuk kembali ke negeri Yudea atau Yerusalem, maka umat sisa ya yang tadinya dibuang lalu kemudian kembali, mereka disebut kelompok sisa atau umat sisa, mereka disebut umat Yahudi, orang Yahudi. Jadi kalau ditanya kapan umat Yahudi, orang Yahudi ada atau kelompok Yahudi itu ada, yaitu setelah mereka kembali dari pembuangan. Setelah mereka balik dari Media dan Persia tersebut, terbentuklah komunitas namanya Yahudi yang dipimpin oleh Esra. Esra sendiri adalah seorang imam dan pemimpin yang religius bersama Nehemia yang ditunjuk sebagai bupati Yehuda. Jadi Nehemia ini memimpin untuk mengatur bagaimana caranya mereka kembali, Esra ya. Kemudian Nehemia ditunjuk oleh pemerintah Media Persia untuk diangkat menjadi gubernur di Yudea, bupati di Yehuda. Bapak salam Tuhan, mereka berdua bahkan disebut sebagai 4 serangkai karena bukan cuma Esra dan Nehemia, ada juga nama yang berikutnya, ada Zerubabel sebagai imam besar dan juga Yesua. Mereka berempat ini jadi pemimpin 4 serangkai yang melakukan pemulihan, pembangunan kembali kehidupan orang Israel, ya, orang-orang Yahudi yang baru pulang dari pembuangan itu. Nah, Esra pula lah yang kemudian ini punya sumbangsi besar Bapak Ibu salam Tuhan sampai zaman kita, bahkan generasi berikutnya. Adanya kitab yang kita pegang, kita pakai sekarang ini tak lepas dari perannya Esra. Luar biasa Tuhan pakai dia, ya. Dia mengumpulkan kitab-kitab perjanjian lama dalam satu unit
satu kumpulan buku. Ya. Kepentingannya adalah supaya firman Allah bisa dibaca di bait Allah. Supaya umat-umat sisa ini bisa mendengar Taurat, bisa mendengar suara para nabi, bisa mendengar kitab Mazmur. Wow, keren banget. Sampai kita sekarang ini menerima seluruh kitab perjanjian lama yang berjumlah 39 kitab itu adalah jasa dari Ezra. Jadi kitab yang akan kita baca ke depan ini itu punya tema pengharapan, kebangunan rohani, pembangunan fisik maupun juga pemulihan umat Allah. Itu tema-tema yang terdapat di dalam kitab Ezra. Jadi kita buat pendahuluan lebih dulu untuk memperkenalkan siapa Ezra dan tokoh-tokoh yang menyertai dia, tema kitab ini dan tujuannya. Nah, apa tujuan dari kitab Ezra? Bapak Ibu salam Tuhan, tujuan dari kitab Ezra yang pertama adalah mencatat bukti pemeliharaan dan kesetiaan Allah dalam menggenapi janjinya yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, khususnya Nabi Yeremia. Ya, Nabi Yeremia untuk memulihkan orang Yahudi. Nabi Yesaya dan nabi-nabi yang lainnya memberitakan tentang pemulangan. Bapak Ibu salam Tuhan, di tanah pembuangan juga mereka punya nabi yang menyertai mereka, menemani mereka. Ada Yehezkiel dan selanjutnya nabi-nabi kecil di buku kita di Alkitab ini ya. Ada Sakaria, ya, menemani umat itu. Ada Hagai, ya, nama-nama nabi tersebut yang bersama-sama dengan umat untuk membangun kembali baik fisik maupun rohani mereka. Lalu yang kedua, bahwa Allah sajalah yang menggerakkan hati Raja Persia agar membantu kaum sisa, orang Israel, orang Yahudi yang ada di pembuangan ini, untuk kembali ke Yehuda dan memulangkan mereka, serta izin untuk membangun kembali bait Allah. Wow, keren sekali. Motifnya memang berbeda dengan umat yang percaya akan janji di mana telah genap 70 tahun dan mereka harus kembali. Tetapi dari sisi lain ada motivasi tersendiri dari Raja Cyrus ini. Ya, Raja Kores ini punya motivasi sendiri. Dia ingin diberkati, dia ingin didoakan, dia ingin kerajaannya, kejayaannya bertambah-tambah lebih lagi. Lebih luas lagi wilayahnya dan dipanjang umur, Bapak Ibu salam Tuhan. Jadi bangsa-bangsa yang ada di bekas Babel itu dipulangkan dan mereka diminta untuk membangun, mereka punya patung-patung dewa-dewa sesembahan mereka. Bagi mereka yang tetap tinggal di Media Persia atau di negeri bekas Babel ini, mereka boleh mendirikan patung-patung, mereka boleh mendirikan kuil-kuil penyembahan mereka, dan kemudian menyertakan doa terhadap raja ini. Begitu. Tetapi orang Israel nggak punya patung. Orang Israel nggak punya dewa-dewa, nggak punya. Khusus orang Yahudi ini, mereka diizinkan, udah kalau begitu kalian boleh pulang. Nanti di sana di negeri kalian bangun tuh bait Allah. Di sana kalian berdoa untuk aku, berdoa untuk negeri ini, Media Persia, supaya tetap jaya dan makmur. Itu motivasi dari Raja Kores atau Cyrus. Nah, Bapak Islam Tuhan, yang ketiga bahwa tujuan dari kitab Ezra ini adalah memberi dorongan kepada kaum sisa, yaitu orang Israel ini, orang Yahudi ini, untuk kembali kepada pertobatan yang serius dan sungguh-sungguh. Lalu mereka harus buat komitmen kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan sebagai Allah yang benar, satu-satunya juru selamat mereka, pemilik hidup mereka. Dan kemudian mengingatkan bahwa tugas para pemimpin yang diangkat, yang dipilih oleh Allah adalah bertujuan untuk melakukan pemulihan terhadap kehidupan umat Allah. Baik rohani maupun juga jasmani. Segala bidang kehidupan harus mengalami pemulihan. Itu tujuan Tuhan mengangkat para pemimpin. Nah,
Saya kira cukup jauh ya kita memahami background dari kitab Esra ini. Mari saya ajak kita untuk membaca pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan pandu kita semua untuk membaca bagian ini di Alkitab saya pada halaman 504. 504 demikian firman Tuhan, Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Apa isinya? Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, diberitahu bahwa pada ayat pertama Tuhan sendiri yang menggerakkan hati Kores menjamah dia. Wah, luar biasa. Bapak Ibu, isi dan kalimat dekrit dari Kores ini sungguh ajaib, ya, sungguh ajaib. Ini kan bangsa yang tidak mengenal Allah sebenarnya. Tapi kenapa dia berkata bahwa Tuhan yang menggerakkan dia atau Tuhan yang menugaskan dia? Wow, luar biasa. Ya, dari mana Kores itu beroleh pengetahuan tentang Allah orang Israel? Itu pertanyaan buat kita. Ya. Dari manakah ia tahu bahwa dirinya beroleh pimpinan daripada Tuhan? Bahwa Tuhan yang menggerakkan dirinya, menggerakkan hatinya. Jawabannya Bapak Ibu Saudara Tuhan begini, bahwa Kores itu telah merasakan pengaruh ajaran dari agama Yahudi. Karena ada orang-orang senior yang ada di Babel itu yang kemudian berganti kerajaan Media Persia, yang tetap ada dan tetap memberikan kontribusi yang luar biasa, baik dan besar bagi kerajaan tersebut. Nama-nama mereka harum, begitu. Jadi pengaruh dari ajaran Yahudi sampai negara-negara atau kerajaan berganti kerajaan itu merasakan dampak yang luar biasa. Bagaimana ia berkenalan dengan agama Yahudi sampai kemudian dia mengenal Allah orang Israel, Allah orang Yahudi bernama Yahweh atau Elohim ini. Dipanggil Elohim. Pada tahun kurang lebih 37 Masehi sampai 100 Masehi, seorang Yahudi, sejarawan Yahudi pernah hidup, yaitu Flavius Josephus. Dia mengatakan begini, kata Josephus begini Bapak Ibu Tuhan. Sesudah Raja Kores mengalahkan Babel, kepadanya diperlihatkan nubuat yang tertulis dalam Yesaya, yaitu Yesaya 44 ayat 24 sampai 45 ayat yang ke-6. Yang difirmankan 200 tahun sebelumnya. Yaitu tentang Raja Kores. Ya, tentang Raja Kores. Bapak Ibu nanti baca Yesaya 44 ayat 24 sampai pasal 45 ayat yang ke-6. Di sana disebutkan ada Raja Kores yang akan memulangkan kembali bangsa Yahudi dan akan menyuruh membangun bait Allah kembali. Wow. Bahkan Raja Kores sendiri namanya sudah diberitahukan 200 tahun sebelum raja itu melaksanakan tugasnya untuk memulangkan bangsa Israel. Nah, menurut Josephus, bahwa pada waktu Koresi itu melihat nubuat Nabi Yesaya itu, ia dikuasai oleh keinginan dan kehendak untuk menggenapi apa yang sudah tertulis, apa yang sudah tersurat itu. Bukankah itu tuntunan Tuhan? Wow. Saya percaya seperti Amsal pasal 21 mengatakan bahwa hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Amin. Jadi kemana Tuhan mau alirkan
dia pasti akan pergi. Dialirkannya kemana Tuhan inginkan. Kalau Tuhan mau buka, Tuhan buka. Tuhan mau pulangkan, Tuhan pulangkan. Tinggal perintahkan hati raja untuk bergerak. Wow, bukankah Allah kita Allah yang dahsyat? Amin. Apapun keadaan kita saat ini, Tuhan bisa menggerakkan ya pemerintah kita, pemimpin kita untuk mengubah negeri ini. Tapi semua ada dalam waktunya Tuhan. Nah, orang Persia percaya bahwa budak mereka akan lebih mudah diatur jika mereka diizinkan tinggal di tanah air mereka sendiri, disuruh pulang kembali dan menjalankan agama mereka sendiri. Prinsip yang berbeda dengan orang Babelonia tentu saja, ya, yang menahan di seluruh memperbudak mereka di kota mereka, negeri, memusnahkan etnis mereka, budaya mereka dimusnahkan, dihilangkan supaya hilang identitasnya, hilang sama sekali. Namun kembalinya orang Yahudi dari pengasingan bermotif politik seperti pembuangan itu sendiri, ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi Kores dalam hal ini Raja Media Persia membiayai pembangunan bait suci Tuhan di Yerusalem, bukan sebagai tindakan amal, melainkan sebagai alat kontrol politik. Kalian kan sudah saya bangun, jadi tolonglah lakukan ya tugas kalian apa untuk kerajaan kami, take and give lah ya, kira-kira begitu. Lepas dari urusan kebijakan politik yang dilakukan oleh Raja Kores, saya percaya bahwa dekret Raja Kores ini merupakan rencana Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan sendiri yang menggerakkan hatinya. Amin. Lepas dari apapun juga, Tuhan punya rencana sendiri. Lalu kemudian dikatakan di ayat 2 tadi bahwa segala kerajaan di muka bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Itu pengakuan dari Raja Kores sendiri. Kita percaya bahwa Tuhan yang mengatur segala masa keadaan. Tuhan yang mengangkat dan menurunkan raja yang memerintah. Batas-batas kekuasaan dan lain sebagainya diatur oleh Tuhan. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya. Dikatakan tadi. Ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Raja adalah juga seorang hamba Tuhan, Bapak Islam Tuhan. Dalam hal ini Kores itu memiliki kerendahan hati untuk mengakui bahwa Allah Israel sebagai Allah semesta alam. Allah yang berkuasa penuh atas segalanya, termasuk terhadap hidupnya. Karena itu dalam iman orang Israel, Kores ini juga merupakan seorang raja mesianis. Raja yang diurapi oleh Allah. Kenapa? Dia mengerjakan kehendak Allah untuk rencana Tuhan terjadi atas umatnya. Dia menyelamatkan, membebaskan, memulihkan, dan membangun kerajaan umat Allah. Bapak Ibu Islam Tuhan, ayat yang ketiga dikatakan untuk mendirikan rumah Tuhan Allah. Jadi tujuannya untuk memulangkan umat itu kembali ke tanah Yudea atau Yehuda adalah untuk mendirikan rumah Tuhan dan berdoa bagi kesejahteraan raja dan juga Persia. Ayat 4-6 kita baca lagi. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Ayat 6, dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Nah, Bapak Islam Tuhan, penduduk setempat harus menyokong, beritahu begitu. Itu dekret loh, perintah dengan emas, dengan perak, harta benda, dan juga termasuk ternak. Untuk apa? Untuk membangun rumah Tuhan, biaya pembangunan. Dan juga perjalanan umat itu menuju ke Yudea atau ke Yehuda. Wow, ini seperti deja vu ya. Bapak Islam Tuhan pernah nonton film-film deja vu ya. Ini peristiwa yang terulang waktu seperti orang Israel keluar dari Mesir. Lepas dari perbudakan, demikian kondisi mereka. Merasakan hal yang sama. Bagaimana Tuhan melembutkan hati setiap orang. Penduduk setempat, penduduk asli negeri itu. Untuk berkemurahan, memberikan segala yang mereka punya. Menyokong seluruh keperluan umat itu yang kembali ke
Yehuda. Wow. Ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang setelah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Metridat, bendahara raja yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya, 30 bokor emas, 1000 bokor perak, dan 29 pisau, 30 piala emas. Semuanya itu adalah jumlah dari benda-benda atau barang-barang yang pernah dirampas dari bait Allah lalu dikembalikan. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Semua itu dibawa kembali. Jadi semua barang-barang perbendaharaan bait suci dan juga milik istana kerajaan dibawa kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu sekalian Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita pelajari, ambil dari perikop pasal pertama? Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang kembali ke negerinya ini. Yang pertama, bahwa Allah senantiasa ingin memulihkan umatnya yang berdosa. Amin. Seperti pujian tadi, pulihkan kami umat-Mu, asal mereka bertobat. Pemulihan terjadi didahului oleh pertobatan, kerendahan hati, mengaku dosa, dan bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ada pemulihan dan harapan bagi kaum sisa yang percaya. Ya, kita juga orang Kristen di zaman sekarang yang tetap setia kepada Tuhan bisa dikatakan sebagai kelompok sisa. Sampai pada akhirnya kita bukan orang mayoritas yang sungguh-sungguh setia seperti zaman Nuh. Dari sekian banyak manusia zaman Nuh, berapa banyak yang kemudian setia sama Tuhan? Cuma Nuh dan keluarganya. Kita harus menunjukkan kesetiaan, ketaatan kepada Allah. Tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Supaya terjadi pemulihan atas negeri kita. Yang kedua, bahwa kitab Esra adalah kisah mengenai pengharapan dan pemulihan. Bagi orang Kristen yang hidupnya terluka oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran terhadap Allah, ada harapan bagi kita bahwa Allah itu Maha Pengampun. Amin. Bahwa Allah itu tidak mengabaikan kita ketika kita datang padanya untuk bertobat sungguh-sungguh. Dengan hancur hati kita datang, Tuhan menerima kita. Tuhan memulihkan kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kamu mengaku dosa, Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menghapus, membuang, melenyapkan segala kejahatan-kejahatan kita. Asal kita datang kepada Tuhan, anugerahnya tersedia bagi kita. Dan yang ketiga, bahwa perintah untuk pulang dan membangun bait suci itu, bait suci yang baru, bukan dari Raja Kores sesungguhnya, melainkan dari Tuhan. Dari Tuhan melalui Raja Kores. Tujuan pembangunan bait suci adalah kebaktian kepada Allah, pemulihan umat, dan kesaksian bagi bangsa-bangsa bahwa Allah Israel Allah yang setia, Allah yang memulihkan. Hidup kita adalah rumah Tuhan, rumah ibadah, rumah Tuhan dan kesaksian bagi semua orang. Kita harus memulihkan hidup kita, jadikan hidup ini persembahan yang kudus bagi Allah setiap hari, setiap waktu. Di sini dalam hidup kita Roh Kudus diam dan tinggal, Dia bertakhta. Hidup ini harus jadi kesaksian bagi semua orang. Supaya semua orang bisa melihat perbuatan ajaib Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal itu dapat terjadi jika kita kembali sungguh-sungguh hidup di dalam Injil kasih karunia Tuhan. Persekutuan yang manis dan intim dengan Kristus Tuhan kita. Amin. Yang terakhir, yang keempat. Bahwa sebab hanya di dalam Yesus, Juru Selamat kita, ada pemulihan. Ada kehidupan, baik
pemulihan rohani, kehidupan rohani, maupun juga jasmani. Datang kepada Tuhan, minta anugerahnya untuk memulihkan kita. Apapun kondisi kita, entah kondisi ekonomi, pendidikan, kondisi pernikahan, kondisi keluarga. Mari datang kepada Tuhan. Dia memulihkan, Dia sanggup mengembalikan kita. Asal persembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu bagi kami pada hari ini. Kau berbicara, Engkau mengingatkan, dan Kau menasihati kami. Supaya kami percaya akan janji firman-Mu. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang menggenapi setiap janji-Mu. Dan Engkau Allah yang memulihkan, Engkau Allah yang membangun kembali apa yang telah runtuh. Setiap kami, ya Tuhan, mungkin mengalami kerusakan. Setiap kami mungkin terjerembab dalam dosa. Setiap kami mungkin berada dalam titik nadir kekecewaan atau jauh daripada Tuhan. Kami datang hadapan-Mu hari ini. Kami tidak mau salahkan siapa-siapa. Kami sendirilah yang berdosa. Seperti umat Israel. Mereka yang berdosa, mereka meninggalkan Allah sehingga mereka dihukum oleh Tuhan. Tetapi firman-Mu menggenapi janji-Mu. Dan Engkau mengembalikan mereka kembali ke negerinya. Untuk terjadi pemulihan dan pembangunan bait Allah. Demikian juga kami ya Tuhan. Ketika kami datang mengakui kami adalah orang bersalah, orang berdosa, orang yang tidak layak di hadapan-Mu. Engkau Allah memulihkan, Engkau Allah menjamah kami, Engkau Allah mengangkat kami kembali. Engkau Allah membangun kembali kehidupan kami dari keruntuhan apapun juga. Baik keadaan ekonomi yang runtuh, baik kesehatan kami yang runtuh, baik keluarga kami, keharmonisan yang tidak baik. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau Allah memulihkan dan menyembuhkan kembali. Sehingga sukacita damai sejahtera Allah mengalir atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Jadikan hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu. Hidup kami adalah kesaksian bagi banyak orang. Ketika kami dipulihkan, ketika kami dibangkitkan kembali, ketika kami dibangunkan kembali oleh Tuhan, hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa kami punya Allah yang hidup. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, berkati umat-Mu, berkati setiap kepala rumah tangga, berkati ibu rumah tangga, berkati anak-anak, berkati pekerjaan usaha, pelayanan mereka, berkati pendidikan sekolah mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Sebentar kami akan berpisah dari pembelajaran ini. Berkat serta anugerah Tuhan menyertai kami selalu. Berkat dari Bapa, kasih sayang melalui Kristus Yesus Tuhan kami, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami. Mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.